Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah sampai ke pelajaran pertama subtema 3. Ini ada sebuah ungkapan ya. Kamis pagi tanggal 17 dari cerita ini. Nah, ini dibaca. Ini ya, ceritanya anak mengikuti upacara. Silakan dibaca di buku siswa ya. Nah, ini contoh-contoh sikap yang tidak hikmat ketika mengikuti upacara. Ada yang ngobrol, noleh kanan kiri. Apa kalian sama seperti itu? Jangan sampai ya. Ya, karena ada sikap-sikap seperti inilah, maka kalian hari ini harus belajar di tema 6 agar kalian memiliki tanggung jawab. Ya. Nah, ini dibaca lagi di teksnya ini di awal pembukaan. Kita lanjutkan tema 6 subtema 3 pembelajaran pertama yaitu menuju masyarakat sejahtera. Ini ya dibaca. Ada ini contoh ya, tim sepak bola beradu sengit, penonton bersorak tiada ragu, gapela mimpi setinggi langit, ayah ibu mendukung selalu. Pergi ke lapangan menonton bola, setelah itu beli sepatu, jangan lupa kita berolahraga agar sehat setiap waktu. Sebelum kita menyaksikan video ini, kita berdoa dulu yuk. Nah, menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Sekarang mari kita saksikan videonya, tonton sampai selesai. Kita mulai ya. Nah, ini upacara bendera yang kalian laksanakan di sekolah. Nah, ini anak-anak, upacara ini harus diikuti dengan hikmat, dengan sikap hikmat dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Nah, ini adalah petugas upacara. Mereka juga bertanggung jawab mengemban tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugasnya dengan benar. Apalagi pengibar bendera. Nah, pengibar bendera ini juga harus sempurna melaksanakan tugasnya. Nah, pahlawan nasional itu dulu juga berjuang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, agar bagaimana Indonesia ini tidak lagi dijajah oleh penjajah, maka mereka tidak setuju dan berjuang di jalan itu. Ayo berdiskusi, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, coba diskusikan dengan temanmu atau orang tuamu kalau di rumah ya sekarang ya. Tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab pada kolom berikut. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan, baik perbuatan yang positif maupun negatif, harus berani bertanggung jawab. Nah, anak-anak ya, ini perlu kalian hafalkan. Nah, terus apa ini maksudnya? Maksudnya apa? Coba. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di masing-masing, akan memikulnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati ya. Kodrati tidak lepas dari manusia. Apabila seorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan perilaku penuh tanggung jawab ya. Jadi kalau ada undang-undang dari pemerintah itu harus kita patuhi. Tentunya protokol kesehatan kalau di masa pandemi ini ya. Nah, apalagi sekarang masanya razia masker, yang tidak pakai masker kena denda. Itu salahnya sendiri ya. Kalau yang mematuhi protokol kesehatan
aman saja. Nah, itulah akan tanggung jawabnya itu membayar. Nah, karena kita sudah berbuat positif, maka kita mendapat pembahasan yang baik. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ya. Jadi kita itu punya Undang-Undang Dasar. Ini dasar negara, dasar hukum negara Indonesia ya, Nak. Ada pasal-pasal di sana, ada ayat-ayatnya. Kalau kalian belum punya, silakan beli atau bisa di-download di aplikasi, bisa ada itu ya. Di beberapa channel itu, Undang-Undang Dasar ini tercipta karena landasan Pancasila. Ini jadi Pancasila itu dasar negara kita sebelum undang-undang diciptakan. Baiklah anak-anak, kita tengok di kelas ya. Ini adalah anak diskusi. Nah, ini mereka saling menghargai, tidak saling mempertahankan pendapatnya, maka akan timbul kenyamanan ya. Tidak ada perselisihan ketika berdiskusi. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu sebagai warga negara yang baik seorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap perilaku yang diskriminatif, membeda-bedakan, atau membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia untuk menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, dan lain sebagainya. Wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negara yang memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat ya. Kalian harus mengerti landasan negara sampai pasal-pasal, sampai misalkan pemimpin kita, undang-undang yang terbaru itu harus hafal. Nah, ini contoh pelayanan pajak ya. Sebagai warga negara bertanggung jawab untuk membayar pajak. Pajak kan banyak, silakan dicari sendiri referensinya. Nah, ini contohnya tanggung jawab juga saat petugas pengibar bendera ini harus dilaksanakan dengan sempurna. Itu mereka latihan, tanggung jawabnya latihan terus latihan. Nah, ini meraih prestasi, ini adalah bentuk sikap perilaku yang positif. Nah, ini akan terwujud sejahtera. Masyarakat sejahtera ini ya. Bagus itu, perlu dicontoh. Selanjutnya kita harus melestarikan dan menjaga pokoknya tanggung jawab kita. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf, artinya tidak fiksi ya, jadi nyata. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal paragraf. Gagasan utama juga ada terletak di tengah paragraf. Ini di semester 1 sudah di tema 1 kalau nggak salah. Ide pokok pikiran, ciri-ciri. Nah, kalimat lain merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan suatu gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Anak-anak, ini sebagai tugas latihan, coba kalian lihat di buku siswamu. Kalau ada kolom seperti ini, dilihat ya. Kita latihannya seperti ini. Nah, paragraf pertama itu gagasan utamanya apa? Silakan dicari. Contoh pengertian tanggung jawab, gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Nah, ini ya. Paragraf kedua. Nah, silakan kalian cari gagasan utamanya terletak di paragraf di awal atau di tengah, di akhir
paragraf. Nah, itu apa kalimatnya ditulis ya. Ini sebagai tugas hari ini. Kalian membuat ini, mencari gagasan utama setiap paragraf yang ada di teks tadi. Silakan dicari di buku siswamu, anak. Contoh ya, nomor 2. Gagasan utama paragraf 2, kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Ada di akhir paragraf. Paragraf yang ketiga, gagasan utamanya tanggung jawab warga negara. Ada di mana letaknya kalimat ini? Di awal paragraf. Gagasan utama paragraf keempat adalah bentuk tanggung jawab warga negara di internasional. Terletak di awal paragraf. Yang kelima, gagasan utamanya adalah wujud dari sikap tanggung jawab. Terletaknya di mana, anak? Di awal paragraf. Paragraf yang keenam, yaitu wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Terletak di akhir paragraf. Demikian ya. Kita diskusi belajar hari ini. Semoga kalian lebih semangat lagi dan menyenangkan. Nah, ini contoh ya. Contoh Pak Polisi sedang memperingatkan warga negara. Ini tanggung jawab kita sebagai pengguna jalan harus mematuhi, pakai helm dan sebagainya. Gitu ya anak-anak ya. Kita hidup di Indonesia ini diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, anak-anak, contoh pelaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wajib. Ya. Harus Pancasila itu harus kita pegang teguh. Jangan sampai ada yang mencoba mempreteli Pancasila. Itu banyak sekarang. Kita tidak boleh gitu. Makanya kalau harus paham makna-makna dari sila-sila yang ada. Di minggu-minggu yang lalu, di pelajaran yang lalu, di semester 1 sudah kita pelajari ini. Nah, ini anak, silakan kalian lihat di buku siswa. Yaitu contohnya nomor 2, menjalankan tugas dan kewajiban. Jangan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Bagi pelajar, dengan belajar giat. Nah, ini untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Ini anak-anak ya, perlu kalian ketahui, perlu kalian terapkan ini benar-benar ya. Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan, selalu melaksanakan peraturan yang berlaku. Gitu anak-anak ya, anak-anak. Kesimpulannya pelajaran hari ini yaitu tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan bentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh, agar Indonesia tangguh. Nah, kesimpulan belajar hari ini anak-anak, pelaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Maka kalian ini harus tanggung jawab. Contohnya ini, daring ini ya, banyak yang absen, ada yang enggak absen. Yang benar yaitu mengikuti pelajaran dengan baik, meskipun enggak disuruh orang tua.